Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama Bu Ahsin. Hari ini sedikit berbeda dengan hari biasanya. Apabila biasanya kita belajar materi yang ada di buku, materi pelajaran, hari ini Bu Ahsin akan memberikan sedikit tips bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah berdasarkan pengalaman pribadi dari Bu Ahsin. Maka Bu Ahsin tetap membuka sharing, kritik, saran, dan masukan mungkin tips lain dari Bapak Ibu semua. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai. Bu Ahsin ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa yang dipikirkan, terlintas pertama kali di pikiran Bapak Ibu semua saat mendengar, membaca tentang COVID-19? Atau apa yang dipikirkan Bapak Ibu saat mendengar tentang belajar daring? Ya, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang berpikiran COVID itu virus, pandemi, penyakit, dan sebagainya. Ada juga yang berpikir tentang belajar daring. Belajar daring itu belajar online, tidak boleh kemana-mana, tidak ke sekolah, tidak bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, kirim foto, kirim video, Google Classroom, YouTube, HP-nya memorinya penuh, kuotanya tidak memenuhi, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Itu adalah hal yang wajar saat orang-orang mendengar tentang COVID-19 dan belajar daring. Nah, gambaran umumnya saya gambarkan seperti ini. Jadi, awalnya kita belajar konvensional, belajar tatap muka, lalu dihajar dengan pandemi COVID-19, timbullah belajar dengan kebiasaan yang baru. Belajar dengan kebiasaan baru itu seperti apa? Ya seperti saat ini. Ya, kita tidak boleh bertemu di sekolah. Yang penting adalah yang utama itu keselamatan bagi anak. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan saya yakin semua orang tidak ada yang mau pandemi ini terjadi di dunia. Semua inginnya ya seperti normal kembali seperti dulu ya. Tapi mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, suka tidak suka, kalau Allah sudah berkata kun fayakun, semua ini terjadi, maka kita harus bisa dengan berbagai cara survive dan beradaptasi dengan belajar kebiasaan baru ini. Proses perubahan ini saya gambarkan dengan metamorfosa, sebuah metamorfosa, perubahan untuk menjadi ke arah yang lebih baik, seperti layaknya kupu-kupu. Dia dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu, itu kan melewati suatu proses, dan itu membutuhkan kesabaran, di mana hasil akhirnya insya Allah akan menjadi indah bagi kita semua. Nah, lalu bagaimana menghadapi belajar dari rumah ini yang kadang membuat orang tua ribet sendiri ya, karena mungkin orang tua masih harus bekerja, mengurus rumah, belum lagi mungkin anaknya sekolah semua, masih dalam usia sekolah, semua minta diajarin, orang tuanya pusing. Nah, langkah tips yang pertama adalah lihat segala sesuatu dari sisi positif, karena tidak akan ada positif kalau tidak ada negatif, tidak akan ada negatif kalau tidak ada positif. Nah, layaknya seperti angka 6 dan 9, tergantung dari mana kita melihatnya, cara pandang kita, sudut pandang kita. Kalau kita lihat dari bawah, akan terbentuk angka 6. Kalau kita lihat dari atas, akan terbentuk angka 9. Sama seperti COVID-19 ini, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, saya yakin tidak akan pernah habis. Tapi coba deh kita lihat dari sisi yang lain, sisi positifnya, tentu saja ada. Nah, sisi positif yang pertama adalah ini adalah kesempatan emas bagi orang tua untuk lebih mengenal anaknya. Apalagi anak-anak usia TK dan SD yang masih dalam masa perkembangan. Orang tua saat mendampingi anaknya itu kan jadi lebih tahu, oh anak saya itu ternyata seperti ini ya, tidak seperti yang terlihat selama ini ya. Mungkin saja
Justru di masa-masa pandemi ini, hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat di diri anak, kita jadi lebih tahu. Nah, karena kita lebih tahu, maka insya Allah hubungan dan keterkaitan batin kita dengan anak-anak akan semakin terjalin. Ya, karena kalau di masa bukan pandemi, anak itu kan lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah atau mungkin bersama teman-temannya. Jadi sangat miris ya kalau misalnya orang yang lebih tahu, orang yang paling tahu tentang anak itu bukan orang tuanya sendiri. Atau miris juga apabila seorang anak lebih nyaman bercerita hal-hal pribadi kepada orang lain, bukan kepada orang tua. Nah, setelah hubungan keterkaitan dan batin dengan anak terjalin, orang tua juga akan lebih tahu potensi, bakat, dan minat anak. Karena dari pengalaman yang saya tahu, semua hal kesuksesan orang itu bakat hanya berperan 10%. 90% sisanya adalah kerja keras, usaha, motivasi, doa, dan sebagainya. Jadi bakat ini, yang 10% ini, kalau tidak kita asah, kita tidak tambah yang 90% ini, bakat akan terkubur dan sia-sia. Nah, kalau orang tua sudah tahu bakat dan minat anak, maka untuk mempersiapkan masa depan anak juga akan lebih mudah dan matang. Jadi kalau misalnya anaknya suka nyanyi, oh berarti saya daftarkan les nyanyi. Nanti kalau ada lomba-lomba saya ikutkan lomba nyanyi. Nanti saat kuliah dia masukkan ke jurusan seni musik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tadi sisi positif dari pandemi COVID-19 ini bagi orang tua dan siswa. Yang perlu saya sampaikan juga adalah tentang bahasa cinta anak. Jadi bahasa cinta itu adalah suatu hal yang apabila seseorang menerima hal tersebut, dia merasa dirinya dicintai. Nah, untuk bahasa secara universal termasuk bahasa cinta anak itu ada 5 jenis bahasa. Yang pertama adalah dengan bahasa ucapan, kata-kata ya, lalu waktu, quality time, lalu bahasa sentuhan, bahasa pelayanan, dan bahasa dengan hadiah berupa pemberian barang ya. Nah, berdasarkan survei dan pengalaman saya, ini adalah urutan bahasa cinta yang paling disukai anak. Nah, mengejutkan sekali bukan? Anak-anak paling suka diberi bahasa cinta berupa ucapan. Jadi hanya dengan ucapan, ayah sayang dengan adik, bunda sayang dengan kakak, hanya dengan seperti itu anak sudah merasa dirinya sangat dicintai. Nah, bukankah di masa pandemi ini mengucapkan bahasa cinta ucapan itu sangat mudah dan gratis? Nah, anak itu tidak perlu muluk-muluk, dia hanya ingin dia dengan ucapan saja sudah senang. Lalu yang kedua adalah dengan quality time. Anak justru lebih suka juga menghabiskan waktu dengan orang tua. Karena masa pandemi tidak mungkin jalan-jalan, tidak boleh ya. Mungkin waktu yang berharga bisa dinikmati bersama dengan nonton TV bareng, nonton film bareng, duduk mendampingi anak belajar. Itu sudah suatu hal yang luar biasa bagi anak. Dia sudah merasa dirinya sangat dicintai. Lalu bahasa cinta yang ketiga adalah dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan ciuman, dan sebagainya. Lalu bahasa cinta yang keempat itu pelayanan. Itu anak suka dilayani dengan hal-hal misalnya dia mau makan, diambilin, mau berangkat sekolah, disiapkan buku-bukunya. Anak suka ya juga yang seperti itu. Lalu bahasa cinta yang kelima, yang terakhir, hadiah berupa barang. Nah, bahasa cinta ini adalah hal sederhana yang tentu saja bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Anak tidak butuh hal-hal yang berlebihan. Mungkin hanya dengan ucapan anak itu sudah sangat merasa dicintai. Nah, marilah agar anak kita juga lebih cinta ya kepada kita lakukan bahasa cinta ini. Kalau ini urutannya sesuai dengan pengalaman saya. Bapak Ibu bisa mencari sendiri bahasa cinta anak Anda itu yang mana. Tips yang kedua adalah orang tua tidak boleh stres. Ya, betul. Bagaimana orang tua mau mengajari anaknya ketika orang tuanya saja sudah stres? Belum apa-apa sudah berpikir, materi-materi pelajaran sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Sekarang lebih susah, saya tidak bisa, dan sebagainya.
ibu, bapak, orang tua hebat tidak pernah kehilangan akal untuk mengajari anaknya. Manfaatkan segala hal yang bisa menjadi sumber belajar. Google, Brandly, YouTube, dan sebagainya. Banyak sekali materi di sana. Kalau untuk kuota, insya Allah sekarang sudah ada kuota dari Kemendikbud ya. Nah, cara yang lain untuk menghadapi orang tua agar tidak stres adalah sadari bahwa ini memang tanggung jawab saya sebagai orang tua. Ini adalah tugas saya mendidik anak saya gitu. Guru yang biasanya di sekolah itu adalah sifatnya membantu saya untuk mendidik anak saya. Karena bagaimanapun rumah itu adalah sekolah pertama bagi anak saya. Dan saya sebagai orang tua adalah guru pertama bagi anak saya. Kembalikan lagi peran ini kepada anak. Dengan begitu orang tua tidak akan stres. Karena memang sadar ini tugas orang tua. Tips yang ketiga, bagaimana jika orang tua bekerja? Tidak ada salahnya mencari orang lain untuk membimbing anaknya belajar, tapi tetap kontrol dari tempat kerja, tetap telepon, video call ya, dan jangan lupa beri pengertian kepada anak bahwa ayah dan ibu tetap harus bekerja. Kamu belajar dengan mbak ini, dengan mas ini ya. Nah, dan tetap beri motivasi kepada anak setelah pulang kerja. Kamu hebat, sudah belajar hari ini walaupun tidak dengan mama ya. Mama kan bekerja, kamu belajar dari rumah saja ya. Nah, seperti itu. Karena kalau meskipun belajar dengan dengan orang lain, tapi kalau orang tua melakukan hal-hal seperti tadi, anak tidak akan kehilangan sosok orang tua yang juga ternyata sayang sama saya ya, walaupun tidak mendampingi saya secara langsung karena harus bekerja. Ya, yang keempat adalah buat jadwal, karena dengan jadwal akan melatih anak disiplin dan bertanggung jawab. Jangan lupa saat membuat jadwal, libatkan anak. Jadi orang tua tidak boleh berlagak sok tahu, anak saya jam 7 sudah bangun, sudah makan, dan sebagainya. Dengan melibatkan anak membuat jadwal, dia akan lebih punya tanggung jawab. Oh, ini jadwal saya bikin sendiri, maka saya harus menepati jadwal tersebut ya. Termasuk di dalamnya jadwal untuk sholat dan mengaji. Karena dengan sholat, anak juga berlatih disiplin. Dengan mengaji, anak akan bisa meningkatkan daya kerja otaknya. Mengaji setelah subuh dan setelah maghrib. Lanjut, untuk tips yang kelima, yaitu beri reward dan punishment kepada anak. Namun, untuk pemberian reward juga harus hati-hati. Bisa Bapak Ibu lakukan berdasarkan bahasa cinta anak Bapak Ibu. Anak sukanya apa? Nah, bisa kita berikan bahasa cinta anak tersebut. Tapi juga harus kita selingi. Jadi kadang kita memberikan barang dari yang konkret hingga ke yang verbal. Tapi suatu ketika juga kita tidak usah memberikan reward apa-apa. Nah, kenapa? Karena apabila kita terus-terusan memberikan reward, takutnya anak mengerjakan suatu hal yang memang harusnya kewajiban dia, tapi dia melakukan dengan rasa pamrih. Maka kita harus pintar-pintar mengolah reward kepada anak. Kadang kita beri, kadang kita tidak, lama-lama tidak, tiba-tiba kita beri. Nah, itu akan lebih membuat anak senang ya, karena tiba-tiba dia diberi surprise. Nah, untuk punishment juga harus hati-hati. Perlu diketahui bahwa punishment untuk anak harus bersifat positif. Maksudnya, tentu saja punishment itu memberikan efek jera, memberikan efek belajar, dan harus sesuai dengan apa yang dia langgar. Misalnya, dia melanggar tidak mengerjakan tugas. Lalu punishmentnya adalah suruh membersihkan satu rumah full. Itu tidak nyambung. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dia langgar. Nah, ini akan membuat anak bingung. Dia merasa tidak adil. Kan saya tidak mengerjakan tugas, kenapa saya harus membersihkan rumah? Nah, hukuman juga ada langkahnya untuk memberikan kepada anak. Yang pertama, tanya dulu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu langgar? Nah, misalnya dia tidak mengerjakan tugas. Lalu ke yang kedua tanya, apa alasan kamu melanggar hal tersebut atau melakukan hal tersebut? Kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Nah, biasanya untuk anak yang masih kecil jawabannya lebih simpel ya. Aku mau main HP, aku mau main sama temen dan sebagainya. Langkah yang ketiga,
tanyakan apa akibatnya ya jika kamu nggak ngerjain tugas. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, kira-kira mama marah nggak, mama kecewa nggak, dan sebagainya. Lalu langkah yang keempat adalah tanya, gimana caranya supaya hal ini tidak terjadi? Gimana caranya ya? Supaya kamu tetap dapat nilai, supaya kamu tetap dapat bintang dari bu guru? Anak akan menjawab sendiri. Jadi dia ada proses berpikir. Dia melakukan sesuatu, dia berpikir bagaimana solusinya. Nah, solusi inilah yang dikatakan punishment positif. Jadi nyambung dengan apa yang dia langgar. Itu akan membuat anak lebih merasa dia dimanusiakan ya. Lanjut untuk langkah yang keenam. Langkah yang keenam, ganti dengan kalimat yang positif atau yang lebih disukai anak. Khususnya ini untuk anak usia TK dan SD ya. Daripada, contohnya seperti ini ya, daripada Bapak Ibu menggunakan kata-kata Dek ayo belajar, Kak ayo belajar, akan lebih menarik bagi anak apabila menggunakan kalimat Dek ngerjain kuis yuk, Dek mainan gambar-gambar yuk, atau segala sesuatu yang lebih ditangkap bisa diterima oleh anak. Nah, langkah yang ketujuh, tips yang terakhir adalah doakan anak. Kita doakan anak kita supaya anak kita bisa menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang baik. Karena bagaimanapun doa orang tua kepada anak-anaknya adalah doa yang paling mujarab. Terakhir yang saya sampaikan secara pribadi, karena saya sebagai guru, saya tentu saja juga punya harapan untuk anak-anak dan orang tua di rumah. Saya sebagai guru dan mungkin ada beberapa teman-teman guru juga tidak mengharapkan anak itu mendapatkan nilai 100. Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan ini, dengan masa ini, untuk mencapai nilai yang 100, nilai yang sempurna itu bukanlah hal yang penting. Tapi yang terpenting adalah di masa pandemi ini, anak bisa menjadi seseorang yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan hidup, entah itu keterampilan psikomotorik atau sikap sosialnya menjadi lebih terlatih. Di antaranya adalah sikap disiplin dan tanggung jawab. Orang tua mohon tidak mengerjakan tugas anak-anaknya. Berapapun nilainya, seberapa hasilnya pun, seperti apa hasilnya pun, guru berharap itu adalah asli dari kerja keras anak itu. Guru dan orang tua hanya bertugas membimbing dan memotivasi. Itu adalah harapan kami para guru untuk orang tua di rumah dan anak-anak. Terakhir dari saya, ini adalah quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih, itu saja dari Bu Ahsin. Semoga bermanfaat, dan bagi ayah bunda yang punya tips lain, karena ini tips berdasarkan saya, pengalaman saya, ayah bunda yang lebih tahu karena lebih merasakan sendiri, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.